segera muncul. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, viral aksi seorang pria yang mengaku anggota Ormas meminta THR dengan cara memaksa dan mengancam pemilik pangkas rambut dan fotokopi di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Dia minta apa? THR? Ya, THR apa? DPR buat ke tempat lebaran. Ketupat lebaran. Terus? Mau minta inisiatifnya aja. Inisiatif gimana? Inisiatifnya aja. Iya gimana? Gimana apa ya? Ya inisiatif gimana? Inilah aksi seorang pria yang mengaku anggota salah satu ormas yang meminta uang tunjangan hari raya kepada pemilik pangkas rambut di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Maksudnya gimana? Ya gimana? Mau divideoin gitu. Dalam kondisi mabuk dan memaksa, pria tersebut meminta uang ke sejumlah kios dengan berdalih untuk membeli ketupat lebaran. Tujuannya Mau apa? minta inisiatif buat ke tempat lebaran. Korban yang merupakan pemilik pangkas rambut merekam aksi pemelakan modus THR tersebut. Orangnya lagi mabuk, sambil ngerokok tuh ke dalam tuh. Awalnya minta THR gitu, tapi ngatasnamakan oknum ormas kemarin tuh. Yang nggak saya enak tuh sambil mabuk-mabuknya. Udah gitu depan customer saya juga kemarin. Tahu saya lagi motong masih tetap aja gitu. Biasanya kan orang nunggu dulu atau apa gitu. Udah saya bilang minta maaf tuh masih tetap aja gitu. Lu kagak mau ngasih, malah terus ngancem gitu. Malah nyeder terus ke saya di sini. Ya itu yang bikin saya nggak enak. Saya ambil lah itu HP buat video. Tadinya ya buat bukti aja biar nanti kedepannya ada apa-apa kan kalau ada di video gitu kan. Udin, orang mabok. Aksi ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Mereka berharap aksi tersebut agar ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut di Balikpapan diduga terlibat kasus pembunuhan seorang jurnalis media online, Juwita, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tersangka telah diamankan oleh Polisi Militer Angkatan Laut Balikpapan dan akan menjalani proses hukum yang transparan. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J ya, pangkat Klasik 1. Pangkat Klasik 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Aparat kepolisian membubarkan ratusan pengais koin atau uang receh di Jembatan Sewo, Subang, Jawa Barat. Selain berbahaya, para pengais koin tersebut juga menghambat arus mudik di jalur Pantura Subang. Aparat kepolisian Polsek Pusaka Negara dan Polres Subang membubarkan ratusan pengais koin yang beraksi di Jembatan Sewo perbatasan Subang Indramayu. Petugas pun menyita sapu lidi yang digunakan pemulung koin untuk mengawis uang receh dari para pengendara. Aktivitas pemulung koin dibubarkan karena selain membahayakan diri mereka sendiri, juga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Subang. Polisi pun mengimbau para pemudik untuk tidak melempar koin atau uang receh di sekitar Jembatan Sewo.
supaya malam ini kami tetap patroli untuk antisipasi hambatan yang menjadi hambatan titik krusial para pemudik, yaitu para penyapu koin. Kami bubarkan dan kami amankan alat-alat yang digunakannya. Untuk arus lalu lintas sekarang bagaimana, Dah? Untuk arus lalu lintas sekarang, alhamdulillah masih normal lancar. Lonjak-lonjakan belum nampak, hanya didominasi oleh sepeda motor. Pihak Polsek Pusaka Negara juga menurunkan petugas untuk berjaga di lokasi tersebut. Pembubaran para pengais koin ini bukan pertama kalinya, namun mereka tetap nekat datang jika tidak ada petugas yang berjaga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Terjebak kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk hingga 8 jam, seorang balita menangis kelelahan. Balita dan kedua orang tuanya kemudian dibawa ke pos pelayanan terpadu untuk mendapat bantuan kesehatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, tim Dokes Polres Jembrana mengevakuasi bayi berusia 5 hari bersama orang tuanya dari buffer zone Terminal Kargo Gilimanuk ke pos terpadu ASDP Gilimanuk. Menggunakan mobil travel, balita tersebut dan orang tuanya berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Jember. Namun diduga kelelahan akibat terjebak macet hingga 8 jam. Balita tersebut menangis. Orang tua balita memutuskan meminta pertolongan ke tim kesehatan yang ada di Terminal Kargo. Tadi kami mendapat laporan dari masyarakat di mana ada orang tua, baik ayah dan ibu, datang ke pos pelayanan yang ada di Kargo Gilimanuk. Mereka menyampaikan bahwa sedang membawa bayi berusia 5 hari. Terlihat bahwa fisik si ibu ini cukup kelelahan, sehingga oleh petugas kami yaitu Dokes yang ada di pos pelayanan langsung diberikan pertolongan, serta kepada bayi langsung dilakukan juga hal yang sama oleh bidan yang ada di puskesmas. Alhamdulillah tadi langsung kita kawal yang bersangkutan untuk beristirahat dulu, kemudian beristirahat lagi di pos terpadu sampai menunggu travelnya sampai di pos dermaga. Bagi pemudik yang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa menghubungi pos pelayanan kesehatan yang ada di Terminal Kargo dan di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Polda Bali menggelar mudik gratis bagi lebih dari 1.400 warga. Program ini menyediakan 31 bus antar kota, antar provinsi untuk mengantar pemudik ke kampung halaman. Polda Bali melepas mudik gratis barang dari Terminal Ubung Denpasar. Dari terminal ini sebanyak 29 dari 31 bus antar kota antar provinsi diberangkatkan menuju 3 kota di Jawa Timur, yakni Jember, Banyuwangi, dan Surabaya. Sementara sisanya diberangkatkan dari Polres Buleleng dan Jembrana. Sebanyak 1.465 kursi disiapkan untuk warga Bali yang ingin mudik ke kampung halamannya. Mudik bareng ditujukan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di jalur mudik dan mencegah gangguan Kamtibnas lainnya mengingat musim mudik kali ini berbarengan Hari Raya Nyepi di Bali. Kesempatan ini disambut baik oleh warga yang mengaku sangat terbantu dengan mudik gratis. Senang nggak? Ya senang deh Pak. Gimana? Apa maksudnya kemarin cari tiketnya susah? Enggak, gampang. Apa? Iya. Ya langsung ke Polres. Ya, saya satu orang Pak. Sendiri ya? Nggih. Kalau memang nyaman ya ikut lagi. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Apalagi keadaan ekonomi saat ini seperti ini ya, seperti ini. Kita terbantu. Saya biasanya 900 bertiga. Dengan adanya mudik gratis ini menghemat. Mudik gratis ini juga mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang terkonsentrasi di hari H-1, H-2 menjelang Hari Idul Fitri 2028. Kita tahu bahwa memang khususnya di Bali, Hari Raya Idul Fitri ini berdekatan sekali dengan Hari Raya Nyepi. Sehingga konsentrasi massa bisa tidak terkonsentrasi. Polda Bali berharap mudik bareng kali ini berjalan aman dan lancar.
Selain mempersiapkan bus yang layak jalan, pengemudi bus juga dipastikan dalam kondisi sehat. Petugas juga mengawal rombongan bus dengan 1 mobil patwal untuk 5 bus. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi pencurian jelang Idul Fitri marak di Jember, Jawa Timur. 2 pencuri berhasil membawa kabur motor yang terparkir milik konsumen hanya dalam hitungan detik. Inilah video dari rekaman CCTV toko perlengkapan rumah tangga di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. Terlihat salah satu pelaku turun dari motor dan langsung membawa motor Matic milik korban dengan kunci letter T. Korban terkejut lantaran motor yang tengah parkir raib dicuri. Nggak ada parkir, mungkin nggak dikunci ganda sama pemiliknya. Itu akhirnya ya memang sini kan juga rawan gitu Pak. Untuk di swalayan ini tentunya juga paling tidak kita memberikan kunci ganda pada sepeda ataupun barang-barang bawaan kita yang lain agar lebih berhati-hati. Sementara itu polisi masih memburu pelaku dan berharap agar masyarakat memberi kunci ganda motornya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Merasa diperlakukan tak adil, puluhan supir minibus ribut dengan petugas di sub. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.